Alhamdulillah. Assalamualaikum Abang. Saya nggak tahu nih mau ngeliat kemana, ngeliatnya ke Abang aja deh, ke sini. Jadi saya nggak ngeliat ke kamera ya, saya ngeliatnya ke layar di samping saya karena kita rubah posisi lagi. Sehat Abang? Ya, canggih banget tadi cover depannya. Nanti boleh deh di forward. Makin lama makin profesional. Abang, alhamdulillah ini salah satu calon presiden Republik Indonesia ya, Amin. yang sejak beberapa waktu lalu saya sempat ikut dalam apa namanya pergerakannya Abang Rizal Ramli, dan selalu kagum dengan analisa ekonominya yang enggak ucul. Kalau kata orang Jawa tuh enggak ucul, nggak kesepian sendirian, tapi dia merangkum semuanya. Jadi kita jadi ngerti, paham. Sebodoh saya aja jadi ngerti gitu loh. Nah, Abang, ini kita komentar dulu tentang Habib Rizik ya. Karena baru ada berita, jadi hakim mengabulkan permintaan atau permohonan kuasa hukum. Tapi itu setelah heboh besar. Saya tadi tulis, saya ditarik-tarik itu Abang tadi pagi. Ditarik-tarik. Padahal saya udah ketunjukin, saya wartawan gitu. Tetap aja ditarik. Tapi buat Abang sih udah pernah di penjara, udah zaman dulu, udah kenyang lah sama rejim demi rejim ya Bang? ya, Jadi ini gimana nih Bang? Kita euforia, gembira, apa kita tetap waspada? Ada masalah utama, itu kata RR. Silakan Neno, Bang. dari awal kita harus sadari bahwa ini adalah pengadilan politik, bukan pengadilan hukum biasa. Ya, karena saya waktu Habib di Mekah sering pidato mau pulang ke Indonesia mau pimpin revolusi. Beberapa kawan-kawan datang ke rumah tanya bagaimana menurut pendapat Pak Ram. Saya katakan hati-hati, karena kalau mau pulang ke Indonesia dengan tujuan memimpin revolusi, pasti akhirnya akan dijadikan target oleh yang kuasa. Nah, karena saya punya pengalaman dengan tokoh oposisi Filipina, namanya Ninoy Aquino. Dia jadi fellow di Harvard, saya kuliah di Boston, kita suka ketemu, makan siang, hadir di seminar. Dan dia pengen betul pulang. Ya, saya bosan nih, saya mau pulang ke Manila. Saya bilang, kalau kamu pulang ke Manila, kamu pasti ditangkap oleh Marcos, Presiden Marcos, paling enggak 3 tahun. Dia bilang, mending deh saya di penjara di Manila daripada di sini, exile nggak jelas begini. Akhirnya dia kirim istrinya pulang duluan, Cory Aquino. Dia nyusul 2 bulan kemudian terbang dari Boston ke Tokyo. Di Tokyo wartawan diberitahu semua pesawat isinya wartawan asing dari seluruh dunia. Mereka terbang sama dia. Begitu sampai Manila, begitu pesawat mendarat, naiklah seorang korporal, langsung ditembak di atas pesawat di depan kamera televisi dan banyak wartawan. Karena Presiden Marcos dan Pangap Janja Jenderal Fair itu terlalu kepedean. Apa yang terjadi? Akhirnya mulailah people power di Filipina, dipimpin oleh istrinya yang nggak ngerti politik, didampingi oleh Kardinal Sim, tokoh Katolik sangat berpengaruh, kardinal itu. 6-7 minggu akhirnya Marcos jatuh, minta tolong Amerika, kabur ke Hawaii bersama Imelda. Nah, pesan ini mungkin disampaikan oleh teman-teman yang ketemu saya, sehingga Habib ketika mendarat di Cengkareng, ya kan, pidatonya diubah, mau memimpin revolusi akhlak. Saya baca itu, wah seneng, ya kan? Yang kuasa pun akan senang, karena kalau hanya khotbah-khotbah revolusi akhlak nggak ada masalah, seperti Ustadz Somad gitu loh. Nah, tapi dasar
apa namanya Habib 3 minggu, 3 hari, 4 hari kemudian udah nyerang lagi, ya akhirnya jadi target lah. Nah, memang setiap rejim yang otoriter itu bukan betul-betul menegakkan hukum, bukan supremasi hukum, tapi supremasi kekuasaan atau politik. Ya, waktu saya dan kawan-kawan diadili di Pengadilan Negeri Bandung tahun 78, lawyernya Abang Buyung Nasution, Ibu Amartibi Saleh, Pak Haryono dari Peradien, kita tahu bahwa ini pengadilan politik, pasti kita akan dihukum. Gitu. Oleh karena itu, dari awal memang kita selain melakukan respons yang sifatnya legal oleh para lawyer, tapi kita lakukan juga mobilisasi, itu seluruh Jalan Riau penuh dengan mahasiswa dan anak muda, ya. Dan yang kedua, kita memang memprotes perlakuan hukum ini yang memang udah dirancang untuk menghukum kami. Akhirnya kami dihukum rata-rata antara 1,5 tahun dan dengan kawan-kawan dan lain-lain. Jadi begitu saya melihat apa yang terjadi dengan Habib ini, saya percaya ini pengadilan politik. Jadi harus disikapinya tidak bisa hanya sekedar legal formal, tapi juga harus direspons secara politik. Nah, kelihatan sekali noraknya kampungannya. Aku paling senang abang udah celetuk gini-gini nih. Iya kan, jadi kasarnya kan udah pasti bakal dihukum lah. Namanya aja yang kuasa mau menghukum Habib begitu. Tapi harusnya ikuti prosedur yang normal loh. Bisa hadir, Habibnya di pengadilan, ya secara nyata, lawyer juga bisa hadir, penonton juga bisa hadir asal daftar. Tapi hakimnya betul-betul tunduk sama kekuasaan, ya kan? Nggak boleh hadir, hanya boleh online. Acara juga nggak boleh masuk, penonton juga nggak hadir. Jadi kelihatan sekali kayak dagelan gitu. Istilah bahasa saya, how low can you go? Segitu rendahnya kah pengadilan Indonesia sehingga tunduk dengan maunya yang kuasa gitu loh. Nah, menurut saya lakukanlah secara fair, karena kalau nggak jadi dagelan di seluruh dunia. Kok bisa ada pengadilan terdakwanya kagak ada, terus apa namanya nih pembelanya kagak ada, lawyernya nggak ada, penontonnya kagak ada. Ini namanya pengadilan kita ya kan? Ya udah hukum aja dah langsung, yang sama lagi gitu loh. Iya. Abang bilang di situ diberi rakyat makin marah. Makin terbuka matanya bahwa proses pengadilan ini tidak betul-betul independen dan adil, ya kan? Orang kayak saya dan banyak yang lain terganggu. Kok segitu sih, ya kan? Itulah yang terjadi, Neno. Dan mudah-mudahan hakim-hakim kok lah belajar dari pengalaman yang nggak lucu ini, ya. Karena malu sekali, hakim itu tinggi sekali loh, berwibawa. Sumpahnya sama Tuhan kan, ngadain yang ece-ece. Gemeter langsung hatiku dengar abang bilang urusan hakim sama Tuhan. Karena emang hakim yang adil langsung masuk surga. Yes. Abang bilang di sini di berita bahkan lebih seru lagi, aku sampai ngakak-ngakak. Katanya abang, ini sirkus yang gak lucu. Nah, kalau begitu ya kayak sirkus yang nggak lucu. Ngapain ada yang sidang pengadilan? Hukum aja gitu loh. Jadi ketahuan kita nyari sama negara otoriter, negara komunis lah, bisa menghukum orang seenaknya gitu. Jadi kalau dilihat ini kan katanya beberapa pengamat, ini harus menang di Guinness Book sebenarnya, karena ini pertama kali kasus karantina atau prokes ini bisa sampai sebegini hebatnya gitu. Jangan gitu dong. Zaman kemerdekaan India, Gandhi, Nehru diadili, tetap pakai proses hukum yang normal. Ya, akhir dikasih kesempatan lawyernya untuk menyatakan keberatan, argumen,
bahwa kemudian Gandhi dikalahkan oleh pemerintah kolonial, dihukum, itu lain soal. Soekarno, Hatta diadili sama tahun 1929 di Pengadilan Negeri Bandung, tetap pakai due legal process. Walaupun kita tahu akhirnya Soekarno, Hatta, ya kan, lain-lainnya itu dihukum. Kami juga begitu, zaman Soeharto yang katanya otoriter, kita tetap ikuti due legal process. Ya, ada pengadilan biasa, hakim-hakim, ada penonton, ya, di cover oleh media. Ya, kok ini mau lebih payah dari zamannya Soeharto, lebih payah dari zamannya kolonial Inggris mengadili Gandhi di India gitu loh. Ya kan? Prihatin. Dagelan yang kagak lucu amat gitu loh. Kalau mau dagelan itu aja dah, nggak usah di pengadilan. Iya, ini abang ada berita juga nih yang mungkin perlu dikomentarin. Tadi kan aku ada yang bilang hati-hati loh, ini jebakan Batman lah apa. Tapi ada juga nih berita misalnya di gelora.co ya, geruduk KPK, Prodem dan BIN desak tangkap madam koruptor bansos begitu. Dan ada berita-berita yang sekait dengan himbauan agar umat itu jangan cuma satu ribut, kepancing emosinya padahal ada masalah besar, dan itu yang selalu abang ingetin gitu. Ini sebenarnya gimana bang? Setelah, maksudnya pasca nih sidang udah tenang kan, artinya mau berapa banyak pun kalau duduk tenang itu kan enak ngelihatnya, bahkan jadi hiburan juga ya kalau lihat dari pesawat pesawat kamera itu, drone gitu. Nah, tapi habis gitu apakah dengan Habib sidang seperti itu terus ekonomi jadi sembuh? Kan nggak juga. Gimana Bang? Sebelumnya saya komentarin di belakang kamu tadi ada kembang-kembang bagus sekali tuh. Oh gitu ya Bang. Ya, bagus nanti banget. Aku kasih kembangnya. Oh ya. Jangan. Thank you Bang. Jadi kita jangan lupa masalah utama kita ada apa hal. Satu, demokrasi yang makin lama makin merosot, makin otoriter. Dan yang kedua, sistem pengadilan yang tidak betul-betul fair dan adil. Dan yang ketiga adalah corruption yang luar biasa. Padahal ekonomi lagi susah, rakyat lagi susah, kok tega-teganya nyolong bansos untuk orang miskin. Ya, kok tega-teganya ada uang untuk orang cacat, itu pun ditilet juga. Ini betul-betul sangat biadab gitu loh. Nah, ternyata pelaku-pelakunya tidak jauh lagi tokoh-tokoh partai politik. Ya, ada namanya si Yuliari, Menteri Sosialnya, ada namanya Heri, ya kan, Ketua Anggaran dari PDIP, ada Madam, ya kan, yang Maha Sakti dan sebagainya. Jadi ini kok tega-teganya mereka, sementara pada ngaku Pancasila, ngaku NKRI, tapi kelakuannya sedemikian biadabnya mengambil hak orang miskin dan hak orang cacat. Nah, saya kira kita ini memang tidak boleh hanya fokus. Kadang-kadang dia senang juga, ramein aja terus kasus Habib Rizik gitu loh. Kita bisa. Bang, ini kan kita emang nggak lama nih kalau di breaking news. Abang belum kasih waktu yang panjang sama Neno, padahal Neno perlu waktu yang panjang buat kita ngobrol nih yang lebih banyak dalam gitu. Tapi ini yang terakhir dalam beberapa menit ya, 5-6 menit. Bang, kalau abang punya kesempatan jadi presiden ya, calon presiden, apa sih bang yang paling utama, paling pertama akan abang lakukan gitu? Yang pertama, kami akan bebaskan semua tahanan politik, masuk Habib, Aganda, Jumhur, dan semua tahanan politik di Papua. Ya. Karena orang punya keyakinan atau pendapat berbeda tidak berhak dihukum. Yang harus dihukum itu adalah para koruptor-koruptor
yang merugikan rakyat. Nah, yang kedua, kita akan ubah sistem pembiayaan partai politik. Jadi partai politik dibiayain saja oleh negara seperti di Eropa, Skandinavia, di Australia, di New Zealand, di Timur Tengah, ya, tidak ikut sistem Amerika di mana partai politik calon dibiayain oleh bandar-bandar atau cukong, ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, kita ubah demokrasi kita yang kriminal ini jadi demokrasi yang bersih dan amanah, sehingga anggota DPR tidak tergantung bandar, bupati, gubernur tidak bergantung bandar, sehingga begitu mereka terpilih, mereka betul-betul bekerja untuk rakyat, bukan untuk bandarnya. Ini yang merusak ini sistem ini. Nah, tetapi partai-partai yang menerima subsidi ini, saya udah hitung sekitar 30 triliun untuk seluruh partai, ya, dibagi berdasarkan ada rumusnya, tetapi esensinya partai yang menerima subsidi dari negara ini harus mengubah ADART-nya, ya. Tidak bisa lagi partai itu bagaikan perusahaan keluarga. Ini kan terjadi semua di di Partai Demokrat, PDIP, lain-lain dan sebagainya. Ya, seolah-olah, ya kan, partai politik itu bekerja untuk keluarga, bukan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Nah, kalau mau ubah ADART, baru terima subsidi dari negara, sehingga nggak usah nyari-nyari uang. Tapi kalau nggak mau ubah ADART, membuka partainya jadi lebih demokratis, ya kan, silakan cari uang sendiri. Tapi kalau kalian ngaco-ngaco, kita tangkep loh. Rizal Ramli sih orangnya sableng, ya kan? Kita tangkep lo, kita taruh lo di pulau yang banyak nyamuknya di selatan Kalimantan, ya, supaya kita betul-betul ubah agar demokrasi kita ini bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Nah, selama itu kriminal demokrasi dan partainya partai-partai keluarga, nggak mungkin itu terjadi. That's it. Bang, mudah-mudahan Indonesia ke depan masih ada harapan ya, Bang. Maksudnya gini, pertanyaan terakhir adalah, apakah kita bisa sekali ubah dengan cepat behavior kriminal yang merasuki partai politik kita. Ya, yang kedua adalah ekonomi kita bisa balikin kok dengan cepat. Bisa ya, Bang? Ya, Rizal Ramli kan dulu waktu zaman Gus Dur begitu masuk minus 3%. 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Gaji pegawai negeri kita naikin hampir 125% dalam 21 bulan. Kemiskinan kita kurangi 1 tahun 5 juta, 2 tahun Gus Dur 10 juta orang. Pemerintah Jokowi hanya mampu mengurangi kemiskinan 900.000 selama 7 tahun. Belakangan malah yang miskin lebih banyak. Dan dengan kita betul-betul politik luar negerinya bebas aktif, kita tidak akan jadi antek Cina, antek siapapun, ya kan? Pemerintah Indonesia akan ngabdi buat kepentingan nasionalnya, bahwa kita negosiasi, bargain, pressure sama negara besar itu wajar aja. Tapi kalau ngomong aja ribet di dunia internasional, bagaimana mau bargain gitu loh? Bagaimana mau negosiasi? Maaf saya. Iya, Bang. Jadi masih tetap optimis dengan kekayaan Indonesia yang udah dikeruk habis-habisan. Tetap aja Indonesia sebenarnya masih punya ya, Bang, potensi dan daya ekonomi yang bisa tetap menolong rakyat. Tetap gitu bisa ya, Bang ya? Iya, bisa dong. Bisa. Okay. Ada caranya. Tapi terlalu teknis kita ngomongin ini. Iya. Di kesempatan yang panjang ya, Bang? Indonesia kita bisa ubah jadi negara demokratis yang bersih dan amanah, sehingga pemimpin legislatifnya, eksekutifnya bekerja buat rakyat. Nah, kebijakan ekonominya juga harus pro rakyat. Jangan seperti hari ini, pidato pro petani, foto-foto selfie sama petani. Kerjaannya ngimport doang, import beras, import gula. Kenapa?
Karena dari setiap import itu, ya importir ya dapat keuntungan luar biasa. Iya, betul. Sehingga nggak lucu. Justru yang terima kasih sama Pak Jokowi itu petani di Thailand, petani di Vietnam. Terima kasih udah bikin kita sejahtera. Iya. Sementara petani kita makin miskin dengan kebijakan import yang tidak berpihak gitu. Bang, waktunya sudah untuk berpisah. Abang, saya lamar langsung ya untuk 1 jam pertemuan kita. Bicarain Indonesia bisa berubah. Judulnya dari kalimat Abang sendiri. Indonesia bisa berubah. Setuju, Bang? Yes, kita atur nanti. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Latar belakangnya kamu bagus sekali. Kembang-kembang. Bagus. Yes. Abang, terima kasih banyak ya. Selamat berjuang kembali. Mudah-mudahan di 2024 kita menemui kandidat presiden baru ya, yang paham tentang bagaimana membuat ekonomi ini bisa dibaktikan untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana undang-undang kita mengatakan bahwa seluruh kekayaan alam, tanah air, dan semua kekayaan negara ini diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan itu masih mimpi hari ini, masih utopis. Tapi insya Allah di tangan orang-orang yang betul-betul kredibel ya, ini insya Allah Indonesia masih tetap bisa. Dan kita menunggu insya Allah sama Pak Rizal Ramli atau Bang Rizal Ramli, nanti kita ngobrol panjang tentang Indonesia bisa berubah gitu ya Bang. Amin. Assalamualaikum.